Oppo A96. Ya, mid-range terbarunya ini tuh udah gue cobain selama hampir semingguan. Dan ada suka sama dukanya sih yang gue rasain sama handphone ini. Sini deh, gue ceritain lebih lanjut. Hai semua, gue Wasa. Ini biar happy ending, jadi gue ceritain yang dukanya aja dulu kali ya. Intinya nih, gue agak sebel sama handphone ini soalnya buat di sektor kameranya itu nggak ada lensa ultrawide. Tahun 2022 kayaknya kalau nggak ada lensa zoom sih menurut gue yang nggak apa-apa juga. Soalnya dengan lensa standar aja kalau mau zoom kita tinggal di zoom in aja atau dicubit begini gitu kan, jadinya kan ya zoom digital juga. Tapi kalau lensa ultrawide itu tuh nggak bisa diakalin, mesti bener-bener ada lensa hardware-nya. Terus yang kedua, chipsetnya ini di range harganya 4 jutaan, menurut gue ini kurang cocok sih buat teman-teman yang suka main game-game grafiknya tuh berat. Bukan berarti nggak bisa dimainin ya. Maksudnya tuh di sini kan Snapdragon 680 kita dikasihnya yang nggak jelek juga, cuma kurang ngangkat aja. Main PUBG nih contohnya, grafiknya bisa smooth high dan balance medium aja, udah mentok. Tapi kalau mau dimainin pun ya bisa-bisa aja, termasuk giroskopnya juga aman-aman aja. Terus gue coba juga main Genshin Impact, bisa mainnya di grafisnya itu yang default tapi yaitu low. Intinya cuma kurang sih di bagian grafiknya aja, jadi kayak kurang manjain mata kita sebagai penggunanya sih. Kalau di tes AnTuTu 9 dapat skornya 278 ribuan dan skor Geekbench 5-nya segini, baik yang single ataupun multicore-nya. Nah tapi kalau main game ya kayak biasa gue mainin ya, Clash Royale, Beatstar, dan apalagi Real Drum ini ya enak banget. Touch responnya juga mantul sekali nih, tidak ada delay-delay klub. Jadi kesimpulannya di awal, ini HP tuh sebenarnya ditujukan buat pemakaian casual yang fokusnya itu untuk kenyamanan bersosial media ataupun entertainment sehari-hari kayak nonton ataupun dengerin musik. Nggak percaya? Nih, kita mulai masuk aja yang gue sukanya ya dari Oppo A96 ini dan tentunya lebih banyak daripada dukanya. Oke, yang pertama adalah soal desainnya nih, terutama bagian back covernya. Ini looksnya kelihatan mahal loh guys. Frame kameranya ini ngingetin gue kayak flagshipnya OnePlus 9 Pro gue ini. Mirip kan? Jadi desain mid-range udah kayak flagship. Ditambah juga Oppo menyebutnya ini adalah teknologi Oppo Glow yang disematkan teknologi anti fingerprint sama anti scratch. Jadi tetap aman dari gores-goresan halus buat teman-teman yang bukan tim casing. Oh iya, buat fingerprint unlock-nya juga ada di samping kanan yang nyatu sama tombol power dan performa unlock-nya cepet kayak biasa ya si Oppo. Terus yang kedua, slot SIM card-nya dedicated. Walau kita ini tuh udah dapat storage-nya gede loh guys, pada 256 GB, tapi masih bisa ditambah lagi sama micro SD sampai 1 TB plus 2 nano SIM card. Terus yang ketiga, panel layarnya IPS, berukurannya tuh 6,59 inci Full HD+, refresh rate-nya 90 Hz. Terus punch hole-nya ada di sebelah kiri atas yang posisinya ini asik gue bilang. Kalau misalkan kita lagi main game, ini tuh sering ketutupan sama jempol jari kiri kita, jadinya tuh makin aman kalau main game. Lanjut yang keempat, nah ini yang bikin seru buat entertainment, yaitu adalah dual speakernya yang stereo dan masih dikasih jack audio 3,5 mm guys. Terus nggak usah takut juga untuk pindah-pindah aplikasi bakalan lemot ya, soalnya RAM yang dikasih ini juga lumayan gede, defaultnya itu 8 GB, terus kita bisa tambah lagi 5 GB. Lanjut yang kelima, adanya rating IP54 tahan ciprat-cipratan air, kayak air hujan juga masih aman. Jadi kalau misalkan teman-teman motoran sambil pasang maps gitu ya, tapi sikonnya lagi hujan banget, dan ini ya masih bisa dilanjutin jalan aja, nggak apa-apa, handphone itu tetap aman. Kemudian yang nyenengin lainnya juga adalah soal baterainya. Seharian bikin konten atau teman-teman misalkan jadi admin sosmed atau nonton ataupun gaming seharian sambil nungguin azan maghrib gitu ya, ini handphone juga termasuk bisa diandelin. Baterai yang dikasih itu 5000 mAh, terus dari chipsetnya yang emang ngedukung soal efisiensi daya, makanya nggak heran SOT-nya ini gua tes nyampe 10 jam 32 menit. Dan ini tonton perhatiin masih ada sisa 20%. Serta soal ngecasnya juga balik lagi, bisa banget diandelin. Misalnya kita bangun kesiangan, terus baterainya tinggal 3%. Kita colokin aja pakai casannya yang include di dalamnya yaitu 33 watt Super VOOC. Ditinggal buat siap-siap 10-15 menit ya, kira-kira ini tuh bisa keisi 40%-an, hampir 50%. Lumayan banget kan kecepatannya. At least ini tuh masih ada daya yang lumayan nantinya buat kita selama di perjalanan ngabarin temen atau orang yang mau kita ketemuin gitu loh. Tapi ini juga gue udah ngetes sih dari 3% sampai full cuma makan waktu sejam lebih sedikit aja.
Oke, lanjut sekarang ke kameranya. Walau tadi gue bilang di awal nggak ada lensa ultrawide, at least kita dikasih lensanya tuh yang lumayan gede ukuran pikselnya. Kamera belakangnya cuma ada dua, lensa utamanya itu 50 megapiksel sama lensa depth atau bokehnya 2 megapiksel. Terus buat selfie-nya sendiri lensanya 16 megapiksel. Untuk menu-menunya sendiri kayak gini. Nah, buat perekaman videonya standar-standar aja nih, baik kamera depan ataupun kamera belakang sama-sama bisa ngerekam maksimal 1080p 30 fps. Oke, ini video kamera belakang 1080p 30 fps. Mentoknya emang segini aja. Di bawah jalan biasa, jalan kaki aja. Begini ya. Lihat ke awan, ih bagus. Wih, nih lihat kuning si bunga-bunganya. Oke. Sekarang kesini. Sekalian ngetes autofocus ini. Oke. Lumayan cepat. Oke. Sip, kita pindah ke kamera yang depannya. Nah, yang ini contoh video kamera depannya pasti. Gua sih ngelihatnya iya sih, nggak begitu stabil, shaky banget ini dari previewnya aja. Tapi wide-nya gitu loh. Luas gitu guys, kelihatan kan tuh lengan tangan gue dipegang satu tangan ini pastinya. Biasanya itu kalau yang lain agak-agak maju segini, padahal tangan gue nya udah paling maju. Nah ini belum paling maju banget sih, kalau gue majuin lagi sampai tangannya lurus segini gitu ya. Ya lumayan lah buat ngevlog doang, apalagi berdua apa bertiga ada teman di belakang, segini masih bisa kelihatan teman di belakangnya. Dan sekalian ngasih tahu ini kaos baru men. Widih, ada lagi yang kreatif soal si Lisa. Metal Lisa. Jadi, apakah worth it 4 jutaan yang dijual sama Oppo ini? Ya, menurut gua bisa jadi. Soalnya kalau dilihat-lihat dari awal, kita tuh dikasih memori internalnya aja gede ya, 256 GB. Terus balik lagi, RAM-nya juga 8 GB yang bisa kita tambah 5 GB lagi. Terus chipsetnya yang oke buat dipakai harian, termasuk layarnya yang touch responnya itu bagus. Terus dual speakernya yang stereo, ada jack audio, serta adanya rating IP54. Mahal atau enggak? Kalau 4 jutaan menurut gue itu tergantung pribadi masing-masing sih. Karena tingkatan ekonomi tiap orang kan beda-beda, begitu pula kebutuhannya. Kalau di online-online begini, Oppo itu emang biasanya banyak dibandingin sama kaum mending-mending, apalagi di kolom komentar ya. Tapi kalau penjualan offline-nya gitu ya, Oppo tuh laku-laku aja guys. Dan sampai sekarang dari awal banyak yang banding-bandingin, Oppo terus aja ada atau munculin handphone baru yang baru launching gitu, iya kan? Intinya ya, kalau handphonenya Oppo itu nggak laku, ya mereka nggak akan keluarin HP barunya terus. Teman-teman aja mungkin yang pada nggak sadar, ya kan? Tapi ya sekali lagi, ini kan cuma koar-koar di online aja. Dunia maya tuh emang selalu berbeda dengan kenyataan sih biasanya, ya nggak? Yaudah ya, paling segini aja cerita dari gua untuk Oppo A96. Buat link pembeliannya yang terpercaya, kayak biasa langsung aja gua taruh di deskripsi. So teman-teman langsung klik aja biar nggak usah cari-cari lagi. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.